Secara fisikal sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Di Quran surah 95 ayat keempat itu. Aku bersumpah, kata Allah, sungguh aku ciptakan manusia dengan tampilan fisikal keadaan yang sangat sempurna. Kemudian yang paling menarik adalah kesempurnaan fungsi. Keadaan fungsi jasmani kita, keadaan sifat kita yang sangat sempurna diciptakan mulia oleh Allah di Quran surah ke-17 ayat 70. Walaqad karramna bani Adam, dan kami telah muliakan semua anak cucu Adam. Semua manusia itu mulia. Karena itulah Allah diantaranya menurunkan hukum untuk menjaga kehormatan. Hukum untuk menjaga kehormatan disebut dengan haram namanya. Dari kata hormah. Hormat bahasa Indonesianya, diserap ke dalam bahasa Indonesia namanya hormat. Kenapa hukum haram diturunkan? Untuk menjaga kehormatan manusia yang memang sempurna itu. Tujuannya saleh, amalannya islah, harus selalu baik. Karena harus dijaga untuk baik, nggak boleh terjebak kepada yang buruk. Maka turunlah hukum haram. Haram mata melihat yang buruk, karena fungsi mata itu diciptakan untuk memandang yang baik. Haram lisan mencela, bikin hoax, menggibah, berselisih, itu buruk. Karena lisan diciptakan fungsinya untuk bertutur yang baik. Haram telinga mendengar yang kotor. Karena hukum telinga diciptakan itu pendengarannya fungsinya untuk mendengar yang baik-baik. Sampai ke ujung kaki. Itulah sebabnya filosofinya kenapa ada hukum haram. Bukan ingin menyulitkan aktivitas kita, tapi menjaga keadaan manusia tetap terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama inilah yang menyertai kita disebut dengan insan. Allafa, ya yu'allifu ta'lifan, sesuatu yang melahirkan kelembutan, menyusun sesuatu dengan lembut, menghadirkan karakter yang harmoni. Karena itulah tampilan manusia sesungguhnya membawa kelembutan, harmoni, kebaikan. Jadi kalau ada manusia yang tampil kasar, keras, yang tidak menempat, sesungguhnya boleh jadi terpengaruh oleh lingkungan sehingga keluar dari keadaan fitrah-fitrahnya yang mulia, yang baik. Karena itu di Al-Quran disebut dengan al-ins, dari kata anisah, sesuatu yang lembut, yang halus, ya, dipasangkan lawannya jin. Bila ins itu tampak, lembut, baik, harmoni, jin sebaliknya. Jin itu tersembunyi, cenderung kasar, dan sulit membentuk harmoni, bawaannya merusak seperti yang tadi disampaikan, ya. Dan disebutkan rangkaian ini 18 kali dalam Al-Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Jadi ternyata ketika disebut dengan bashar, menunjuk materinya, ins, karakteristik kelembutannya, insan, kreasi aktivitas karakter kinerjanya yang cenderung baik, bani Adam, menunjuk kepada akar keturunannya kepada Adam alaihissalam, dan semua terakumulasi dari nama kakek moyang kita, Adam alaihissalam.